Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirnovita Musa dari kelas B Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya tanaman. Langsung saja, yang pertama yaitu tanaman dan manusia. Tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita karena mereka menghasilkan hampir semua makanan kita dalam bentuk buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, atau secara tidak langsung dengan memakan hewan yang mengonsumsi makanan. Tumbuhan juga menyediakan obat-obatan, pakaian, kertas, kosmetik, dan banyak produk lainnya. Selanjutnya, budidaya tanaman. Lebih dari 350.000 spesies tanaman, orang menggunakan setidaknya 10.000 spesies untuk makanan. Budidaya tanaman untuk makanan mungkin dimulai sekitar 11 tahun yang lalu di Timur Tengah. Gandum, barley, lentil, dan kacang polong adalah makanan domestikasi pertama tanaman. Dalam 11 tahun manusia telah membudidayakan makanan. Kita telah mengubah banyak tanaman sehingga tidak dapat tumbuh dan bertahan tanpa kita. Misalnya tangkai gandum liar yang mudah pecah ditiup angin, sebuah adaptasi yang meningkatkan penyebaran bijinya. Tapi petani awal menggunakan benih dari tanaman dengan batang yang tidak mudah patah untuk ditanami kembali. Ketika tanaman ini ditanam, bijinya bisa dipanen sebelum mereka jatuh dari tanaman. Selanjutnya, tanaman makanan, yaitu yang pertama ada sereal. Sereal adalah rerumputan yang mengandung biji-bijian. Biji-bijian adalah yang bisa dimakan kering buah dari sereal. Lebih dari 10 lahan budidaya dunia dikhususkan untuk tanaman sereal seperti beras, gandum jagung, gandum sorghum, gandum hitam, dan jawawut. Di seluruh dunia, sereal menyediakan sekitar 50% kalori dalam rata-rata makanan manusia. Selain itu, banyak biji-bijian yang dipanen dimanfaatkan untuk pakan ternak, sehingga secara tidak langsung dikonsumsi oleh masyarakat sebagai daging, unggas, telur, dan produk susu. Yang kedua, tanaman akar. Tanaman umbi-umbian adalah akar atau batang bawah tanah yang kaya akan karbohidrat. Tanaman umbi-umbian termasuk wortel, lobak, rutabaga, dan ubi jalar. Tanaman umbi-umbian yang ditumbuh di tropis. Dan yang ketiga yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah anggota keluarga kacang polong dan menghasilkan biji dalam polong. Dan ada juga kacang kedelai yang digunakan untuk membuat minyak sayur, susu kedelai, saus, tahu, dan margarin. Kacang-kacangan penting dalam pertanian karena mereka meningkatkan kandungan nitrogen tanah. Yang keempat itu ada buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Banyak sayuran yang kita kenal seperti tomat, kacang hijau, dan labu siam sebenarnya secara botani diklasifikasikan sebagai buah-buahan. Buah adalah bagian dari tumbuhan berbunga yang biasanya mengandung biji. Makanan yang berasal dari daun, batang, biji, dan akar tumbuhan tidak berkayu adalah sering disebut sayuran. Buah-buahan dan sayuran sangat baik sumber vitamin dan mineral penting, membuatnya bagian penting dari diet sehat. Yang kelima itu ada rempah-rempah, herbal, dan penyedap rasa. Tanaman pangan lainnya menambah variasi dan kesenangan pada makanan kita dengan penyedap air, minuman, dan makanan kita. Lebih dari setengah populasi menelan kafein melalui minuman kopi, teh, dan minuman cola. Rempah-rempah digunakan untuk menambah rasa pada makanan. Pada umumnya, rempah-rempah berasal dari bagian tumbuhan selain daun dan bersifat tropis. Herbal biasanya ada dating dari daun,
dan biasanya dapat ditanam di perkarangan rumah. Penyedap rasa seperti coklat dan kelapa biasanya tidak dianggap sebagai bumbu atau herbal dan karena itu ditempatkan dalam kategori terpisah. Rasa lain digunakan untuk membuat air tonik. Kina berasal dari kulit kayu pohon kina dan digunakan untuk mengobati malaria. Yang terakhir itu ada produksi makanan. Selama beberapa dekade, para ahli telah memprediksi kekurangan makanan yang meluas usia karena terus bertambahnya populasi dunia. Namun, kekurangan pangan besar-besaran tidak terjadi terutama karena peningkatan penggunaan irigasi, pupuk dan pestisida. Perbaikan dalam kultivar, mesin pertanian, pengawet makanan teknik, dan metode pengendalian penyakit, gulma dan hama juga telah membantu peningkatan produksi pangan. Pasokan pupuk tanaman dengan nutrisi mineral penting seperti nitrogen dan fosforus. Pestisida adalah bahan kimia yang membunuh organisme yang tidak diinginkan yang membahayakan tanaman, seperti beberapa serangga. Selanjutnya itu penggunaan tanaman non-makanan. Itu yang pertama ada obat. Orang Yunani kuno mengobati sakit kepala dengan kulit kayu putih, pohon rendah yang mengandung selisin kimia. Penggunaan ini memberikan para ilmuwan ide untuk menguji asetilsalisilat kimia pada pohon willow termasuk dalam genus Saphix. Oleh karena itu diberi nama selisin dan selisilat. Asam asetilsalisilat adalah aspirin yang paling banyak digunakan di dunia obat-obatan. Selain pereda nyeri, aspirin digunakan untuk mencegah darah dan sehingga mengencerkan darah dan sehingga mencegah serangan jantung dan stroke. Yang kedua itu ada pakaian dan pewarna pakaian. Beberapa pakaian ditenun dengan linen yang terbuat dari rami tanaman. Kain buatan seperti rayon, arnel, dan selulosa asetat adalah terbuat dari serat kayu olahan. Kulit terbuat dari hewan kulit, tetapi biasanya diperlakukan dengan tenin. Bahan kimia yang diperoleh dari banyak jenis pohon tanin membuat kulit lebih kuat dan melampiaskannya dari pembusukan. Sebelum pertengahan 1800-an, kain diwarnai dengan tumbuhan alami pewarna. Saat ini sebagian besar pakaian diwarnai dengan pewarna yang dibuat dari batu bara yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba. Yang ketiga itu ada bahan bakar. Sebagian besar energi yang kita gunakan untuk panas, listrik, dan bahan bakar mesin berasal dari bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, dan gas alam. Bahan bakar fosil terdiri dari fotosintesis yang tersimpan energi dari jutaan tahun yang lalu. Di negara berkembang, sebagian besar bahan bakarnya berasal dari kayu atau bahan tanaman lainnya. Sebagai contoh, biji-bijian dapat difermentasi menjadi alkohol dan dicampur dengan bensin untuk membuat gas sohol. Gas sohol yang terbuat dari sekitar 10% alkohol merupakan bahan bakar alternatif untuk mobil. Yang keempat itu ada kegunaan lain dari tumbuhan. Pohon hias, pardu, dan tanaman lain di luar rumah kita melakukan lebih dari sekedar memberikan keindahan. Selain fungsi dekoratif, mereka meningkatkan lingkungan dengan mencegah erosi tanah, mengurangi kebisingan, menyediakan habitat bagi hewan liar dengan mencegah erosi tanah, bertindak sebagai penahan angin,
memberikan keteduhan dan memoderasi suhu paratures yang pada gilirannya mengurangi pemanasan rumah dan biaya pendinginan. Selanjutnya tanaman dan lingkungan. Itu yang pertama ada ekologi tanaman. Nah, dalam ekologi tanaman ini terdapat interaksi tumbuhan dengan hewan. Tumbuhan berinteraksi dengan hewan dalam banyak cara yang menarik. Banyak aliran tumbuhan menarik penyerbuk, hewan yang membawa serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lain. Biasanya penyerbuk mendapat hadiah atas usahanya berupa makanan dan nektar. Ukuran, bentuk, warna, dan bau banyak bunga membuat mereka menarik bagi penyerbuk mereka. Yang kedua itu ada interaksi tanaman dengan mikroba. Dua aspek penting dari ekologi tumbuhan adalah interaksi tumbuhan dengan jamur dan dengan bakteri. Interaksi tanaman mikroba mungkin berbahaya tanaman, seperti dalam kasus penyakit jamur dan bakteri. Penyakit sering menyebabkan kerugian panen yang besar, namun bakteri dan jamur juga membentuk hubungan penguntungan yang penting dengan tanaman. Mayoritas spesies tumbuhan membentuk mikorija, yaitu hubungan simbiosis antara jamur dan akar tumbuhan. Jamur mikorija menembus akar, sering mengubah akar struktur. Namun jamur tidak merusak akar, sebaliknya itu sangat meningkatkan kemampuan akar untuk menyerap air dan lainnya nutrisi anorganik seperti fosfor dan kalium. Sebagai imbalannya, akar memasok jamur dengan energi. Akar dari banyak spesies tanaman juga membentuk asosiasi yang menguntungkan. Hubungan dengan bakteri, beberapa bakteri dapat mengambil gas nitrogen dari udara dan memperbaikinya, atau mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Tanaman dari keluarga kacang-kacangan seperti kacang polong, buncis, dan kacang tanah umumnya bakteri inang yang memfiksasi nitrogen. Yang ketiga itu ada interaksi tumbuhan dengan manusia. Kami melindungi dan merawat banyak tanaman yang memberi kami makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan banyak produk lainnya. Namun, manusia telah secara drastis mengubah populasi tumbuhan alami dengan memperkenalkan spesies tanaman asing, penyakit, dan hewan. Pengantar tanaman hasil induksi seperti eceng gondok dan dandelion telah menjadi gulma yang tersebar luas. Gulma adalah tanaman yang tidak diinginkan, yang sering mengganggu tanaman-tanaman atau spesies tumbuhan asli, misalnya eceng gondok, mengapung di danau dan sungai, tumbuh begitu cepat dan padat, sehingga menghalangi perahu dan naungan tanaman bawah air. Yang terakhir itu tanaman berbahaya. Meskipun banyak manfaat yang diberikan tanaman, beberapa tanaman juga dapat menyebabkan kerusakan. Banyak kematian disebabkan oleh produk tanaman yang membuat ketagihan seperti tembakau, kokain, opium, dan alkohol. Beberapa spesies tumbuhan berbahaya jika dimakan atau disentuh. Poison ivy dan poison oak memberikan ruam gatal untuk jutaan orang Amerika setiap tahun. Anak-anak sering diracuni meskipun biasanya tidak fatal, ketika mereka memakan daun atau beri berwarna-warni dari tanaman rumah atau taman. Adapun poinsettia, tanaman Natal yang populer, yang tidak mematikan, tetapi gigitannya dapat menyebabkan iritasi kulit. Dan puluhan juta orang menderita alergi serbuk sari, salah satunya penyebabnya demam alergi serbuk sari. High fever adalah reaksi alergi yang menyebabkan bersin, hidung berair, dan mata berair. Baiklah, itulah materi dari saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.